Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda di akhir pekan ini, Sabtu 21 Desember 2024, bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi Dijis, jumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Ya, saudara, keberadaan Kasat Reskrim Polres Teluk Bentuni Ibtu Tommy Samuel Marbun belum diketahui usai kontak tembak antara polisi dan kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bentuni, Papua Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut penambahan masa pencegahan buronan Harun Masiku tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan Harun Masiku sudah masuk dalam daftar pencarian orang dan red notice. Bank Indonesia memastikan uang palsu yang dicetak di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sulit menyamai uang rupiah aslinya. Sementara itu uang palsu ditemukan di sejumlah toko dan kios di Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Penemuan uang palsu ini diduga pasca terungkapnya mesin pencetak uang di Sulawesi Selatan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengejar pelaku utama penyeludupan benih-benih lobster di Lampung. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 6,44 juta ekor benih-benih lobster senilai 849 miliar rupiah sepanjang tahun 2024. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Sritex terkait putusan pilot dan dengan demikian status kepilotan PT Sritex inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Informasi berikutnya, saudara, data PPATK menyebutkan selama 3 tahun terakhir, laporan tindak pidana lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan lebih dari 300 laporan pada September 2024 dengan nominal lebih dari 10 triliun rupiah. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan pentingnya persatuan dan kerjasama antar negara muslim dalam pidatonya pada sesi khusus konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid di Istana Kepresidenan New Administrative Capital Kairo, Mesir. Kepala negara menyoroti lemahnya solidaritas antar negara muslim pada sejumlah isu seperti perdamaian dan kemanusiaan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan negara anggota Developing Aid atau D8 jangan hanya menjadi blok ekonomi. Developing Aid harus menjadi gerakan global selatan yang memperjuangkan tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama. Sementara itu, saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sistem penyediaan air minum regional Jatiluhur 1 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wakil Presiden memastikan komitmen pemerintah dalam mendorong swasembada air sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Saudara, pemerintah mendorong pengurangan emisi kendaraan bermotor melalui kebijakan dan insentif industri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan kendaraan bermotor. Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan memastikan keamanan dan keselamatan seluruh pekerja di seluruh proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lebih dari 1.500 warga dari 4 desa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengungsi setelah banjir bandang menerjang wilayah tersebut sejak Rabu hingga Kamis kemarin. Saudara, ratusan korban banjir bandang di 2 desa yaitu Kecamatan Tano, Tombangan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai terserang penyakit. Berdasarkan data dari Posko Kesehatan, sebanyak 112 warga saat ini menderita sejumlah penyakit. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polda Metro Jaya bersama sejumlah pemangku kepentingan menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di daerah
Jadetabek. Sedikitnya 4.300 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan perayaan Nataru. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan antisipasi potensi berbagai gangguan keamanan, kemacetan lalu lintas, dan hingga lonjakan harga kebutuhan pokok. Informasi lainnya, Saudara Nurdin Halid kembali terpilih menjadi Ketua Umum Dekopin periode 2024 hingga 2029 dalam Munas Dewan Koperasi Indonesia 2024 yang dilaksanakan di Mercure Convention Center Jakarta. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Jakarta guna mendorong ranking Jakarta sebagai kota global sejajar dengan kota-kota besar dunia lainnya. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah kerjasama kota kembar atau sister city dengan New York, Amerika Serikat dan Rotterdam, Belanda. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penghargaan Kampung Pancasila 2024 untuk beberapa kampung di Indonesia. Kampung-kampung tersebut dinaungi Komando Daerah Militer atau Kodam di daerah setempat. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, setelah menyelesaikan pendidikannya, sebanyak 56 taruna dan taruni Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya mengikuti prosesi Wisuda Perwira Transportasi Laut 2024 yang berlangsung di Maria Convention Center, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saudara, untuk mampu membawa perubahan yang nyata di lingkungan pendidikan, perlu adanya peningkatan kapasitas khususnya bagi calon kepala sekolah dalam segi aspek kepemimpinan di suatu lembaga pendidikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa.